Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang memberkati kita malam hari sebelum kita beristirahat tidur. Dan malam hari ini kita masih akan membahas di dalam Amsal 10 ayat yang ke-17, di mana Amsal 10 ini menjadi satu mutiara kehidupan bagi kita semua. Bukan sekadar ayat firman Tuhan yang ditulis, tetapi memiliki makna yang dalam, yang saya yakin akan memberkati kehidupan kita, untuk hidup kita itu semakin diubahkan menjadi lebih baik sesuai dengan karakter Kristus. Amsal 10 ayat 17 berkata, "Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat." Di dalam kehidupan di dunia ini ada satu kata-kata pepatah yang berkata, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit." Artinya, selama kita masih hidup dalam dunia, kita masih memiliki tujuan, dan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut kita masih harus selalu belajar. Dan kalau kita belajar, berarti kita harus siap sedia menerima didikan. Dimanapun kita berada, tetap itu ada satu proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Artinya, tetap kita harus menerima didikan itu seumur hidup kita. Dan ada satu peribahasa juga yang berkata, belajarlah sampai ke negeri Cina. Nggak usah jauh-jauh memang belajar ke negeri Cina, tetapi kita melihat bagaimana negeri Cina, negeri Tiongkok itu adalah negeri yang peradabannya sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang berkembang dengan pesat, karena mereka memiliki jiwa patriotisme yang sangat tinggi. Mereka belajar dengan tekun, mereka menghasilkan filsuf-filsuf dunia yang luar biasa dengan karya-karyanya, dan bahkan negaranya menjadi satu negara yang maju dan berkembang dengan pesat. Itu karena mereka adalah orang-orang yang mau dan suka belajar menerima didikan dengan baik. Raja Salomo yang penuh dengan hikmat Tuhan menuliskan hal ini, tentunya punya maksud dan tujuan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk menerima didikan? Saat kita waktu masih kecil, ada orang tua yang mendidik kita. Saat kita mulai beranjak dewasa, orang tua dan lingkungan itu menjadi guru yang mendidik kita. Saat kita mau tumbuh menjadi lebih dewasa, maka lingkungan sekolah, lingkungan di sekitar kita menjadi guru yang baik untuk mengajarkan kita akan kehidupan, khususnya tentang etika, tentang moral, tentang sopan santun, tentang bagaimana hidup ini menjadi hidup yang penuh toleransi, menjadi hidup yang bisa saling memberkati, khususnya buat kita yang adalah anak-anak Tuhan. Tentunya dari sejak kita masih kecil, ada guru-guru sekolah minggu yang mendidik kita. Alkitab firman Tuhan yang ceritakan itu mengandung didikan, membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya Tuhan, yang mengerti tentang sifat dan karakter Allah yang sejati, yang baik, yang benar, yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, kita teladani. Dan juga ada gembala-gembala, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta yang mengajar kita tentang jalan kebenaran dan kehidupan melalui Injil Kristus, yang juga kita dengar mulai dari waktu masa muda, dewasa, sampai dengan masa tua. Firman Tuhan itu selalu bermanfaat buat kita semua, kan? Dan itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal. Nah, siapapun dari kita harus belajar untuk menerima didikan, karena masih ada banyak hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Istilahnya, ada banyak misteri kehidupan yang masih harus kita jalani, dan kita tidak mengerti bagaimana kita harus menjalaninya. Tetapi kita punya guru-guru dan orang-orang yang siap sedia mendidik kita. Bahkan ada Roh Kudus yang selalu memimpin, memberi hikmat pada kita untuk kita mengerti apa yang tidak kita pahami tentang firman Tuhan, atau bagaimana kita harus memutuskan segala sesuatunya. Pepatah dunia berkata, malu bertanya sesat di jalan. Artinya, orang yang tidak bertanya, tidak tahu apa-apa, lalu dia terus berjalan dengan keinginan dan hatinya sendiri, tentu akan tersesat. Tersesat itu bisa berarti Anda tidak mencapai tujuan. Tersesat itu juga bisa berarti Anda berada dalam kesusahan, karena Anda tidak mendapatkan pertolongan apapun. Anda sudah terlanjur jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Nah, itu seperti yang dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 17 bagian B. Tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Mengapa demikian? Orang yang tidak mau ditegur sebetulnya adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang tidak mau belajar. Berarti orang yang tidak siap untuk dididik, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang mengetahui segala sesuatunya. Padahal ada
peribahasa lain yang juga berkata, di atas langit masih ada langit. Artinya apa? Ada banyak orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ada banyak orang-orang yang lebih berhikmat dari kita. Ada banyak orang-orang yang memang menghabiskan waktu dan hidupnya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tentunya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan lebih dalam, dan mereka adalah guru-guru rohani kita. Dan dalam kehidupan kita, kalau kita ditegur, maka sebetulnya kita patut bersyukur dan bersukacita, berbahagia karena masih ada orang yang mau menegur kita. Itu tandanya berarti orang tersebut mengasihi kita. Jadi kalau kita ditegur, mari kita bersikap positif, berpikir positif, bahwa orang yang menegur kita adalah orang yang mengasihi kita, orang yang sayang dengan kita. Jangan kita menonjolkan diri kita, mengutamakan ego kita, menunjukkan bahwa kita ini bisa dengan cara kita sendiri. Jangan seperti itu. Kita belajar dengan rendah hati supaya kita memahami apa maksud dari teguran tersebut. Lalu kita belajar dari teguran tersebut. Lalu kita bisa berubah melalui teguran tersebut untuk memperlengkapi kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang makin sempurna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin karakter kita berubah menjadi karakter yang seperti Kristus. Dan untuk bisa menjadi tujuan itu, maka kita harus memiliki kerelaan hati untuk senantiasa mau dididik, merendahkan hati untuk mau ditegur, supaya hidup kita berada di dalam jalan yang benar, hidup kita bisa memberkati orang lain, hidup kita benar-benar dipenuhi dengan warna-warna kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah berkat Tuhan buat kita malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.